membahas materi pelajaran kita, yaitu mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini buka dulu pembelajaran kita ya. Perhatiannya boleh ke depan ya anakku. Perhatikan kemari ya. Nah, di sini sudah ada judulnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau memberitahukan dulu bahwa setiap materi pembelajaran kita pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini setelah anak-anak Ibu nanti sudah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan bahwa siswa-siswi mampu menjelaskan apa itu pengertian dari letak Indonesia secara geologis, secara geografis, dan secara astronomis, dan juga secara maritim. Itu dia tujuan pembelajaran kita ya. Dan siswa diharapkan mampu untuk menganalisis letak-letak Indonesia dari bagian-bagian yang sudah Ibu sebutkan tadi. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang sebelum kita mulai materinya, Ibu mau bertanya nih sebagai pertanyaan pemantik ya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan poros maritim Indonesia? Oh ya, silakan berdiri. Poros maritim Indonesia adalah sebuah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri percakapan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan di dunia. Iya, benar. Tertarik kita. Jadi jawabannya sudah benar. Berarti anak-anak Ibu semuanya sebelum kita memulai pembelajaran, Anda sudah mengikuti saran Ibu supaya mempelajari materinya dulu sebelum kita masuk ke dalam kelas. Oke, terima kasih ya anak Ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya anakku. Di sini ada Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, lihat di sini dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi sebagai poros maritim dunia. Kenapa? Kenapa Indonesia berpotensi sebagai poros maritim dunia? Nanti akan kita lihat, akan kita analisis melalui letak astronomis, melalui letak geografis, geologis, geomorfologis, maritim, dan luas wilayah Indonesia. Itu dia ya. Kita lanjut lagi. Oke, tadi kita lihat tadi yang pertama itu menurut letak Indonesia menurut geologis. Perhatikan, ini dia. Nah, Indonesia ini secara geografis dulu ya anakku. Indonesia secara geografis, perhatikan gambarnya, berada di antara dua benua dan dua samudra. Sebutkan, benuanya benua Asia dan benua Australia. Samudranya samudra India. Benar. Ya. Oke, lalu kita lihat lagi di bawahnya. Ini secara astronomis berdasarkan koordinatnya. Siapa yang bisa membaca anakku? Satu orang, silakan baca. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat gambarnya ya. Ini tadi secara astronomis. Nah, ini dia gambarnya. Perhatikan. Dikatakan tadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Perhatikan ya. Lalu di sini ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pertanyaannya, kenapa Indonesia dikatakan terbentang dari 95 derajat bujur timur hingga ke 141 bujur timur? Kenapa tidak ada bujur baratnya? Kenapa dari timur ke timur? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan aku. Karena secara dunia, posisi letak Indonesia berada di bagian timur. Oh ya, benar ya, itu dia. Jadi posisi secara dunia anakku, posisi wilayah kita berada di sebelah timur. Itu dia ya. Lalu selanjutnya kita lihat ini. Ini tadi masih dari secara astronomis. Coba lihat ini, letak astronomis Indonesia. Coba perhatikan, wilayah kelihatan aku? Bisa dibaca? Oke. Wilayah Indonesia paling utara berada di Pulau W. Pulau W itu di mana? Provinsi Aceh. Nah, itu berada di 6 derajat lintang utara. Oke, lalu yang kedua kita lihat wilayah Indonesia paling selatan berada di Pulau Rote. Itu di mana? Di NTT. Itu berapa derajat? 11 derajat lintang
141 derajat timur. Oke, 141 derajat bujur timur ya. Perhatikan, ini garis ini, perhatikan yang kuning ini adalah garis lintang dan yang ke arah atas adalah garis bujur. Dan garis garang ini adalah garis khayal namanya. Ya nakku ya, itu artinya garis khayal. Oke, sekarang kita lihat lagi posisi letak geografis geologis Indonesia. Apa yang dimaksud dengan posisi letak geologis Indonesia? Baca yang di bawahnya, ada dalam buku berdiri nakku. Posisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Iya benar. Bahwa arti atau maksud dari posisi letak geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Nah, ini dia gambarnya ya, Nak. Lalu kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya dikatakan di sini bahwa secara geologis Indonesia merupakan wilayah yang berada pada lalu lintas aktivitas 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan Pasifik. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lempeng? Apa itu lempeng bumi? Silakan dibaca, siapa yang bersedia membaca. Lempeng bumi adalah, silakan Nakku, berdiri. Lempeng bumi adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari potongan-potongan besar yang bergerak. Lempeng bumi terbuat dari batuan padat dan terus-menerus bergerak membuat permukaan Bumi terus berubah-ubah. Oke, itulah dia. Jadi baca sekali lagi ya, bahwa lempeng bumi itu adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari potongan-potongan besar yang bergerak. Lempeng bumi terbuat dari batuan padat dan terus-menerus bergerak membuat permukaan bumi terus berubah-ubah. Perhatikan, ini ada gambarnya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi Indonesia, ini dia Nakku, ini wilayah Indonesia ya. Nah, wilayah Indonesia ini berada di antara lempeng Eurasia, di bawahnya lempeng apa? Indo-Australia. Di atasnya lempeng Filipina dan lempeng Pasifik. Ini karena keadaan wilayah Indonesia seperti ini, maka dikatakan Indonesia itu berada di lingkaran cincin api. Nah, jadi apa dampaknya Indonesia ini dengan keadaan begini? Kita lawan dengan apa? Dengan gempa bumi. Apa lagi? Gunung berapi. Lalu selanjutnya terjadinya tsunami. Kenapa? Karena lempeng ini bergerak ya Nakku. Begitu tadi kan? Oke. Itu dia ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Indonesia secara geomorfologis. Oke, siapa yang bisa membaca? Ayo berdiri, silakan baca. Letak geomorfologis. letak geomorfologis, yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Letak geomorfologis Indonesia berdasarkan bentuk permukaan bumi. Indonesia seperti daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, dan lain-lain. Iya, oke, terima kasih. Nah, jadi relief Indonesia itu, relief wilayah kita adalah apa? Bergelombang, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan. Oke, kita lihat ini ya, ada gambar di sini lagi. Nah, ini ada dipengerti dari dataran rendah, bukit dan perbukitan, dataran tinggi dan gunung atau pegunungan. Oke, itu nanti bisa kalian baca ya. Perhatikan ini gambarnya. Nah, ini dia sebagai contoh. Gambar apa itu? Nah, inilah dia tadi contoh gambar dari letak Indonesia secara geomorfologis itu tadi ya, berdasarkan ketinggian atau tinggi rendahnya suatu wilayah dari permukaan laut ya. Ada dataran rendahnya, ada perbukitan dan ada pegunungan. Itu dia ya. Lalu kita lihat lagi selanjutnya. Ini adalah letak maritim. Nah, tadi sudah ada teman kita mengatakan apa sih sebenarnya itu posisi maritim Indonesia itu, sudah sama-sama tadi kita dengarkan ya. Nah, letak maritim ini saya undanglah satu orang dari sebelah sana untuk membaca Nakku. Ayo Nakku silakan agak maju ke depan. Letak maritim. Letak maritim menunjuk pada posisi suatu lokasi
Indonesia memiliki letak maritim yang sangat menguntungkan karena terdiri dari kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lautan besar, yakni di bagian timur Indonesia berhubung dengan Samudra Pasifik, di bagian selatan Indonesia menghadap ke Samudra Hindia, di bagian utara Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, oke, terima kasih ya. Itu dia dari segi letak maritimnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini wilayah Indonesia, perhatikan. Kelihatan ya? Silakan Bu. Nah, ini dia posisi wilayah kita ya, wilayah Indonesia ya. Dia pantas nggak dikatakan sebagai pusat maritim dunia? Setelah kita melihat tadi dari segi geomorfologis, dari letak geologis, astronomis, dan geografisnya. Pantas ya? Baik. Ini dia ya, bahwa Indonesia itu bisa dilalui oleh negara manapun melalui jalur laut. Oke, itu dia ya, anak-anak ibu. Sekarang kita lihat ada video pembelajaran ya, untuk mempertegas dari materi kita ini, untuk memperjelas materi yang sudah ibu jelaskan. Kita lihat video pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya. Kalian sudah tidak asing lagi dengan aku tadi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ayo, simak pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Lalu, kenapa Indonesia pantas menjadi poros maritim dunia? Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mari kita bahas lebih lanjut. Wilayah laut yang luas. Luas laut Indonesia lebih besar daripada luas daratanya. Kira-kira 77% total luas Indonesia adalah perairan. Luas perairan Indonesia adalah 6.315.222 km persegi. Sedangkan wilayah daratan seluas 1.913.578 km persegi. Itulah yang membuat Indonesia pantas sebagai negara maritim. Posisi geografis. Posisi geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi Kepulauan Nusantara ini menjadi persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Untuk perbatasan darat, Indonesia langsung berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ada 3 batas perairan di Indonesia: batas landas kontinen, batas laut teritorial, dan batas zona ekonomi eksklusif. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil atau tidak memiliki kedalaman lebih dari 150 meter. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau sekitar 22,2 km. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh suatu negara. Batas zona ekonomi eksklusif atau sering disingkat dengan ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah luar laut bebas. Di ZEE, Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di permukaan, dasar, maupun di bawah laut. Banyak nelayan asing melanggar batas ini. Ya, kalian tahu sendiri kan akibatnya. Siapa yang suka menonton cerita
Jalur perdagangan. Dikutip dari situs Institut Teknologi Bandung atau ITB, anggota Dewan Kelautan Indonesia, Dr. Insinyur Som Diana, mengungkapkan Indonesia memiliki 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan di dunia. 4 titik itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Indonesia bisa menjadi pusat industri perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Garis pantai. Garis pantai adalah batas pertemuan antara lautan dan daratan pada saat terjadi pasang air laut tertinggi. Berdasarkan data CIA World Factbook, Kanada merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 202.800 km. Sementara Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 95.181 km. Sedangkan Greenland menempati urutan ketiga dengan panjang garis pantai 44.087 km. Dari semua faktor yang sudah dijelaskan, Indonesia memang pantas menjadi poros maritim dunia, ditambah dengan keanekaragaman sumber daya alam bahari yang bisa kita jumpai di setiap perairannya. Sudah menjadi tugas kita untuk selalu menjaga wilayah perairan agar tetap aman dari berbagai ancaman. Jaya Supa, Jaya Mani, di laut kita jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi dan juga. Oke ya. Jadi itu tadi video pembelajaran kita, sudah ada tadi materi dan juga sudah ditambah dengan video dari pembelajaran kita. Jadi sudah kita pahami bagaimana sebenarnya posisi, letak, dan luas dan kondisi wilayah Indonesia. Oke, baik Nakku. Nah, karena kita sudah mendalami materi pembelajaran Indonesia sebagai poros maritim hari ini dan sudah melihat video pembelajarannya, sekarang kita mengerjakan soal-soal berkelompok ya. Ibu akan membagikan ini LKPD. Oke, untuk kelompok 1, Ibu persilakan maju ke depan. Berikutnya adalah rute Indonesia. Cocoklah pernyataan berikut dengan menggariskan pendukung seperti salah satu nomor ini sesuai pasangannya. Di kolom pertama A, letak maritim kami hubungkan dengan nomor 5, letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Letak geologi dihubungkan ke nomor 6, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari garis batuan yang ada di permukaan bumi. C, letak geografis dihubungkan dengan nomor 4, letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari penyataan di permukaan bumi. D, letak Saran ya, perhatikan aku, perhatikan ya apa jawaban dari kelompok 1 ya. dihubungkan dengan nomor 3, yaitu letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. E, letak astronomis dihubungkan dengan nomor 2, terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, itu dia jawabannya ya. Maju ke depan mempresentasikan jawabannya tadi. Analisis letak Indonesia menurut letak astronomi. Yang pertama itu adalah letak astronomis. Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Melalui letak astronomis, Indonesia juga terbagi atas 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang kedua yaitu adalah letak geografis. Secara geografis Indonesia berletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geologi adalah
Dan Perhatikan ya, perhatikan. Peta geologi adalah peta suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur pegunungannya. Oleh karena itu, di Indonesia banyak bukti gunung berapi yang masih aktif dan sering terjadi gempa. Terdapat bukti-bukti tersier yang kaya akan barang tambang seperti bumi, batu-batuan, dan boksit. D. Letak geomorfologi. Letak geomorfologi adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologi dilihat di Indonesia sangat bervariasi. Yang E. Letak maritim. Letak maritim adalah suatu letak wilayah yang ditinjau dari sudut lautan di sekitarnya. Berdasarkan letak maritim, Indonesia dikelilingi oleh bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina. Oke, gantian, boleh gantian ya? Kita persilakan kelompok 3. Memberikan jawaban negara Indonesia di laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu 1 India, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Thailand, 5 Vietnam, 6 Filipina, 7 Republik Palau, 8 Australia, 9 Timur Leste, 10 Papua Nugini. Dan batas darat wilayah berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Oke, kelompok 4, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Jelaskan mengapa suatu wilayah atau negara harus memiliki batas. Penentuan batas wilayah Indonesia juga penting karena menentukan pemanfaatan sumber daya, serta kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dari penentuan batas wilayah adalah 1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kedaulatan, kekuasaan maupun kewenangan oleh satu negara. Kedua, menentukan pemanfaatan sumber daya serta kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, memberi kepastian hukum mengenai wilayah negara. Keempat, pengelolaan wilayah. Yang kelima, menegaskan batas yurisdiksi dan berlakunya pengaturan negara. Yang keenam, mengatur pergerakan orang maupun barang yang masuk dan keluar dari suatu wilayah negara. Mari kita berdoa menggunakan masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa dalam acara. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang dari dunia surga, Engkau telah menyemangati kami pada saat ini, Tuhan Yesus, di mana pembelajaran kami pada siang ini berjalan dengan lancar. Engkau yang memberkati kami, Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat-sehat saja. Begitu juga berkati guru yang telah mengajar kami dari awal ke tengah hari terakhir, Tuhan Yesus. Berikan juga kepadanya kesehatan dan juga kerjasama dalam mengajar kami sehari-hari. Hanya di rumah yang sempurna kami syukurkan kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu, ayo kita tutup dengan penghormatan. Ya, kepada kita beri salam. Siap.